Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari, anak cucu terkasih. Ibadah keluarga malam hari ini masih berada dalam rangkaian ibadah bulan pelayanan dan kesaksian GPIB dan masih dilakukan di rumah-rumah. Namun kita percaya bahwa semakin kita mengenal Tuhan yang kita sembah, maka waktu dan tempat bukan menjadi penghalang untuk memuji dan menyembah Tuhan kita, Yesus Kristus. Pemberita firman pada ibadah malam ini, Bapak Penatua B. Benyamin Salindeho, dengan tema Menyembah dan Kenal. Jemaat, silakan berdiri untuk menghadap Tuhan, serta memuliakan namanya, karena kasih setianya besar atas kita. Kita bernyanyi dari Gita Bakti 2, ayat pertama dan ayatnya yang kedua. Haleluya, puji Tuhan, puji namanya. Haleluya, puji Tuhan, puji namanya yang maha besar, agung kuasanya yang maha benar. Haleluya, puji Tuhan, pujilah Dia untuk selamanya, karena namanya ajaib benar. Alam raya ciptaannya, angkat suaramu dengan bergema, batik kecapi dan tabu gendang. Hai semua yang bernafas, pujilah Dia untuk selamanya, karena namanya ajaib benar. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kami puji, sembah dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena pemeliharaan-Mu, sehingga kami dapat menikmati karya-Mu dalam berbagi pengalaman di sepanjang hari ini. Ajarlah kami untuk mensyukuri setiap sukacita dan berkat yang kami nikmati. Didiklah kami untuk belajar dari kegagalan atau kesukaran yang kami lalui hari ini. Dengan demikian, kami senantiasa mengimani kuasa dan penyertaan-Mu yang sempurna dalam keterbatasan kami. Saat ini, kami juga bersyukur dapat menghayati persekutuan bersama keluarga kami masing-masing, karena Engkau mengurapi kami semua, dan ibadah ini berkenan bagi-Mu, ya Allah. Inilah ungkapan syukur dan permohonan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat terkasih, mari bermazmur secara silih ganti dari Mazmur 73 ayat 21 sampai 28. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku, Dengan nasihat-Mu, Engkau menuntun aku. dan kemudian engkau mengangkat aku dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain engkau, tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Kepadamu ku berdoa dan ku pinta, ulurkanlah tangan
Jemaat yang kekasih, mari kita bersama-sama berdoa. Kita tundukkan kepala dan hati kita memohon bimbingan Roh Kudus. Bapa di surga, kami bersyukur malam hari ini kami dalam keluarga masing-masing di rumah kami boleh duduk di sekitar firman Tuhan untuk mendapatkan pertolongan Tuhan supaya kami boleh mengerti kehendak Tuhan dan memimpin kami dalam kehidupan kami hari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang kami kasihi, marilah kita berdiri untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang sama-sama kita akan baca dari Alkitab, khususnya Perjanjian Baru, Kitab Yohanes pasal 4, ayat yang ke-10 sampai 26. Kitab Yohanes pasal 4, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-26. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Beginilah bunyi firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba, dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang, dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa yang menyembah Dia
harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Demikian pembacaan Alkitab, dan berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat sekalian, beberapa waktu yang lalu barangkali kita semua menerima suatu kiriman melalui WA, suatu video yang menggambarkan ada suatu gereja di mana isi dalam gereja itu adalah foto-foto yang dipampang di kursi gereja. Dan pendetanya masuk tidak ketemu satu orang pun, hanya menemukan kursi, dan ada satu tulisan menarik yang menyertai video itu, yaitu gereja itu kosong karena jemaatnya semua sudah pindah ke surga. Menarik sekali, tapi khususnya kami tidak berhenti berpikir, betulkah pernyataan itu? Semuanya ke surga. Ataukah barangkali kita bisa melihat, pertanyaannya adalah, mereka hidup menyembah Tuhan. Pertanyaannya, kalau di sini di dalam Alkitab dikatakan tadi Tuhan berkata, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Ayat 22. Jadi pertanyaannya adalah, proses penyembahan berlangsung, tetapi masalah mengenal Tuhannya itu menjadi tanda tanya. Menyembah yang tidak dikenal fatal. Jadi sekarang kita bertanya, apakah sebenarnya dalam hidup kita jangan-jangan kita juga seperti itu? Dan hari ini kita belajar dari kisah bagaimana Tuhan Yesus bertemu dengan seorang perempuan Samaria. Kasus ini menarik dan kita bisa pelajari. Apa yang kita bisa pelajari? Pertama, pada saat memulai perkataan, Tuhan Yesus berkata kepada perempuan Samaria ini, berikan air. Proses diskusi ini berujung kepada tahapan pertama, yaitu perempuan Samaria berkata, berikan air itu padaku. Tetapi di sini kita bisa melihat, dia meminta dengan satu motivasi yang keliru. Meminta untuk pengertian yang sebenarnya beda yang dimaksud Tuhan. Tujuan meminta air di sini adalah supaya dikatakan dia tidak perlu lagi pergi ke sumur, dia tidak pernah akan haus lagi, dan yang berikutnya, dia tidak perlu ketemu dengan orang-orang yang ada di sekitar itu, dan dia sembunyi dalam kehidupan moralnya yang hancur. Jadi di sini kita bisa melihat tujuan mendapatkan air adalah kecukupan, kesenangan, kenyamanan, dan bersembunyi di balik hidup amoral. Oleh karena itu, kalau kita tanya, apa pengenalan dia tentang Tuhan Yesus? Sebenarnya bisa diganti kata-katanya. Tuhan Yesus adalah penyedia air. Tuhan Yesus adalah pelayan yang melayani kesenangan, melayani kebutuhannya sebagai manusia. Itu yang dia kenal. Itu tahap pertama. Pertanyaannya, apakah mungkin orang seperti ini beribadah? Sangat mungkin, dan mungkin saja rajin. Tetapi sebenarnya, pada saat kerajinan itu dilaksanakan, dia bukan menyembah
menyerahkan diri dia untuk diatur oleh Tuhan. Tetapi sebenarnya tujuannya adalah menyembah demi aliran berkat jasmani yang menjamin hidupnya dalam hidupnya sekarang di dunia. Jadi kalau sekarang kita mengatakan kita memasuki bulan pelayanan kesaksian, mungkin saja dia bisa memberikan juga bantuan. Tetapi bantuannya itu bukan berdasarkan kasih yang sungguh-sungguh. Yang ada adalah hanya memuaskan rasa kasihan. Standar daripada pemahaman dia. Oleh karena itu, dia bisa berani berkata, seperti perempuan Samaria ini. Bayangkan, dia berbicara kepada Tuhan Yesus. Apakah kamu lebih besar dari bapa kami, Yakub, yang menciptakan sumber kehidupan kami? Artinya apa? Sumber hidup dia. Sumur dia, keberadaan dia adalah sesuatu yang lebih besar daripada Tuhan Yesus, Sang Alat yang memberi. Maka dengan demikian, firman Tuhan tidak akan berpengaruh kepadanya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah golongan yang sudah sedikit berangkat daripada status yang tadi. Kenapa? Karena di sini Tuhan Yesus sudah membuka diri dia, sehingga dengan demikian dia tidak lagi bisa menutupi. Hidup moralnya Tuhan sudah sentuh. Tapi sebenarnya yang saya ingin katakan sebelum itu adalah ini adalah golongan Samaria. Bayangkan dia kenal Yakub yang sudah hidup sekian lama. Jadi sebenarnya ini adalah orang-orang yang juga percaya sebagian daripada apa yang tertulis di Alkitab. Pentateuch, itu yang dia percaya. Tapi kitab-kitab sesudahnya, seperti yang indah seperti Mazmur, yang menyajikan tentang kasih yang luar biasa, kehidupan-kehidupan yang bermoral tinggi, pengenalan akan Tuhan yang beda dari yang dia miliki, itu dia tidak kenal. Jadi, kalau kita melihat apakah orang-orang ini juga rajin beribadah, sangat rajin, bisa. Berdoa, sangat tekun berdoa. Retret, bisa sangat tekun retret dan punya komitmen dalam retret itu. Tapi komitmen pengenalannya itu adalah sesuatu yang didasari mengenai konsep Allah yang terperangkap. Terperangkap atas pengertian yang setengah-setengah, tidak lengkap. Dan dia tidak mampu mengeluarkan dirinya daripada terperangkap itu. Kenapa? Samaria ini hidup dalam lingkungannya yang membangun pemikiran-pemikiran dia seperti lingkungannya yang terbatas. Dia terperangkap karena moralitasnya. Bahkan mengatakan pengelakan kepada Tuhan Yesus. Aku tidak punya suami. Ditutup. Tidak mau berubah. Terperangkap. Jadi moralnya merangkap dia. Tetapi kalau kita meluaskan lagi pengertian ini, jangan-jangan ini adalah semacam orang yang terperangkap karena sesuatu yang dibesarkan dari dulu dia seperti itu. Jadi ada konsep-konsep kebiasaan hidupnya yang memperangkap dia. Mungkin juga dia mengenal orang tuanya dan dari situ dia mendapatkan konsepsi tentang otoritas yang lebih tinggi. Dan membentuk konsepsinya pengertian tentang Tuhan. Bisa juga itu adalah merupakan refleksi daripada keadaan jiwanya. Bisa juga karena itu adalah hati nuraninya. Bisa juga Tuhan itu menjelma daripada proses perenungan atas kebutuhan hidup dia. Dan masih banyak model lagi. Nah, tadi itu adalah beberapa butir-butir kemungkinan yang kita perlu lihat sebagai kemungkinan model yang memperangkap kita. Sehingga dengan demikian, orang-orang yang terperangkap seperti itu tidak memiliki kerinduan untuk melakukan upaya perenungan, pemahaman, pengenalan rasio perubahan pribadi yang dikehendaki Tuhan. Tidak sampai, karena dia terperangkap. Jadi mungkin saja yang berkembang bukan intelektualitasnya, tetapi perasaannya. Sehingga di dalam dia melakukan ibadahnya,
Yang terjadi cuma pertumbuhan perasaannya saja. Rasa-rasanya aku kenal Tuhan, menurut apa yang aku rasakan. Padahal perasaan itu bisa salah. Jadi lebih kacau lagi kalau seandainya apa yang dia percaya dikacaukan lagi. Pengaruh-pengaruh lingkungan yang mengajak pengertian tentang mistik. Atau juga barangkali mimpi. Atau juga barangkali dia menjelmakan diri adalah mengikut tata cara. Sehingga kalau seandainya berhasil dia berdoa, beribadah dalam keadaan husuk, dia merasa, ini dia ketemu Tuhan. Atau yang lain, yang mengatakan bahwa kalau kita bersuka cita, bertepuk tangan dan sebagainya, itu Tuhan ada. Itu semua adalah variasi. Tetapi esensinya, dia sebenarnya tidak terusik dan terperangkap. Dan ini yang paling sering barangkali terjadi. Kalau perasaannya terusik, akan terjadi apa? Perang dunia. Dia tidak bisa mengontrol dirinya. Itu adalah jenis manusia yang terperangkap pengenalannya. Yang bagus adalah ternyata perempuan Samaria ini, dia tidak berhenti di situ. Sehingga kita bisa melihat di ayat 23-24, di sini sudah terjadi perubahan. Dan Tuhan Yesus memperkenalkan dia bahwa Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Dan dia sudah mendengarkan itu. Nah, di sini kita bisa melihat ada satu hal yang lebih indah dari yang tadi. Yaitu perempuan Samaria ini sudah terbuka dirinya. Dan dia membuka dirinya untuk dikendalikan, dibersihkan, dimerdekakan oleh Tuhan. Dan kemudian dia digerakkan oleh Roh Kudus. Jadi dengan demikian kita bisa mengenal bahwa Allah itu adalah subjek. Dia adalah cikal bakal, dialah yang menentukan segala-galanya. Dan Allah itu adalah independen. Tidak bisa dipengaruhi. Dan kita tidak mampu mengenal dia secara lengkap. Allah bukan bagian dari manusia. Bukan juga bagian dari tempat. Jadi bukan di Yerusalem, bukan di gunung ini, bebas dari hal itu. Allah juga bukan benda. Oleh karena itu, pengenalan akan Allah sangat penting. Sehingga Tuhan mengatakan, akulah dia. Pertanyaannya, apakah kita memang sungguh-sungguh membuka diri dan dengan demikian memberikan diri kita dimerdekakan sehingga kita bisa bobol semua perangkap kita dengan hati yang terbuka, ya, dengan ketulusan, dengan kehausan, dengan kesungguhan, dengan komitmen tinggi, dengan semangat yang menyala-nyala, kita mencari kebenaran yang dibimbing dalam firman Tuhan. Proses ini adalah yang wajib kita pelajari. Dan dalam hal ini kita tidak bisa dalam arti bahwa kita merdeka sendiri untuk mencari kebenaran tanpa kita belajar bersama-sama dan mengenal juga barangkali ada doktrin-doktrin yang penting. Sehingga dengan demikian, lingkungan dan sistem perlu ikut membantu. Gereja perlu ikut membantu supaya semua anak-anak Tuhan bisa mengalami proses seperti itu. Jadi orang yang bisa bergerak seperti ini, itu adalah orang-orang yang memiliki struktur kehidupan jiwanya yang sudah disentuh oleh Roh Kudus. Sehingga akan berubah berbagai aspek dalam hidupnya. Rasionalnya berubah. Spiritualnya berubah. Pemahaman kebutuhannya berubah. Psikologinya berubah. Mentalnya berubah. Moralnya apalagi. Itu semua berubah. Sehingga dengan demikian, orang-orang yang sudah disentuh dan dikendalikan oleh Roh Kudus, dalam keunikannya dia sebagai manusia, dia berkembang cara pandangnya, perasaannya,
tingkah lakunya, tutur katanya, semua berubah. Dan yang berubah itu bisa kelihatan. Apa yang kelihatan? Buah-buah roh kelihatan. Jadi dengan demikian, kita perlu melihat apakah kita memiliki proses seperti ini. Dan yang paling penting adalah kalau dia mengalami proses seperti ini, kita mengalami hal itu, maka ada suatu kerinduan dalam hidup kita. Yaitu diri kita ingin berubah karena kita sudah dimerdekakan oleh Roh Kudus melalui darahnya yang kudus. Dan kemudian tujuan kita adalah kita mengikuti dia berubah sehingga Tuhan Yesus menjadi model pertumbuhan kita. Oleh karena itu, orang-orang seperti ini adalah mampu berkorban. Kenapa? Karena kasih pada Allah. Jadi dengan demikian, kalau sekarang kita memasuki bulan pelayanan kesaksian, dia terdorong untuk membagi kasih, karena ada Roh Kudus yang hidup di dalamnya, yang merubah dia, dan dia memperhatikan. Nah, bulan pelayanan kesaksian ini, kali ini memang ada dalam masa kita dihadapkan kepada pembatasan-pembatasan kehidupan normal seperti yang dulu karena wabah COVID-19. Jadi Majelis Sinode mengajak kita untuk berpikir tidak memperhatikan lagi utamanya kepada pelayanan di desa-desa, tetapi kita melihat sekarang semua jemaat membutuhkan perhatian. Maka dengan demikian kita berbalik melihat dalam masa ini bagaimana kita bersama-sama ibadah, berdoa juga termasuk berupaya untuk melihat bagaimana kita membantu pemandirian, tetapi juga di jemaat, di perkotaan. Oleh karena itu, dalam masa ini kita akan melihat bahwa kegiatan-kegiatan kita terutama adalah berbentuk ibadah-ibadah dengan tujuan seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kita sudah masuk ke dalam tahap seperti itu? Bahwa kalau kita memberi kasih, kita benar-benar bergerak berdasarkan pimpinan dan gerakan Roh Kudus. Apakah kita bertumbuh sekarang ini sudah sampai pada memang fase yang cukup dewasa, sehingga dengan demikian kita mengatakan, kita sudah mulai mengenal Allah yang kita sembah itu. Bapak Ibu sekalian, salah satu petunjuk yang bisa kita lihat di dalam kisah ini, kalau kita melihat di ayat 39, saya bacakan untuk kita semua. Begini katanya, dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu. Jadi sekarang kita melihat Roh Kudus yang bekerja dalam perempuan Samaria ini sudah berhasil membuka kehidupan perempuan Samaria ini, dan Roh Kudus bekerja di dalamnya sehingga dia bekerja menuruti dorongan Roh Kudus. Dan apa hasilnya? Dia pergi ke banyak orang dan mengatakan dan mengajak kepada orang-orang, mari sama-sama saya, itu ada Tuhan Yesus yang menjadi sumber kehidupan kita. Pertanyaannya, dalam masa bulan pelayanan kesaksian ini, sudah berapa banyak orang yang menjadi percaya pada Tuhan Yesus karena Tuhan menggerakkan kita? Seberapa efektif kita menggunakan semua keberadaan kita sehingga Roh Kudus menggunakan kita mengajak banyak orang datang menyembah kepada Tuhan Yesus? Kalau belum, inilah kesempatan berpikir, merenungi. Apakah kita masih mencintai sumur-sumur modern yang kita bangun sendiri dan mengatakan, apakah engkau lebih besar daripada yang menciptakan sumur ini untukku? Atau yang kedua, kita masih merupakan teman-teman yang terperangkap oleh lingkungan kita, oleh sistem kita, oleh pandangan kita, oleh perkiraan kita. Atau yang ketiga,
kita sudah bisa membuka diri, dipimpin oleh Roh Kudus, digerakkan oleh Roh Kudus. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita, dan akhirnya kita mengenal Tuhan yang kita sembah, dan kita menyembah Tuhan yang kita kenal. Terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan dengan cara ajaib. Ku disentuhnya, kiranya hatiku walau aku cemas, ku disentuh oleh kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku, lebih besar dari kasih yang dunia beri. Seluruh hidupku ku memuji Tuhan, ku disentuh oleh kasih-Nya. Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan, bagiku nyatalah dalam firman-Nya. Selamanya ku tetap berpegang padanya, ku disentuh oleh kasih-Nya. Kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku, lebih besar dari kasih yang dunia beri. Seluruh hidupku ku memuji Tuhan, ku disentuh oleh kasih-Nya. Jemaat, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami khusus berdoa pada malam hari ini karena kami memahami Tuhan Yesus adalah sumber hidup kami, yang memimpin dan membimbing kami untuk menuju hidup yang Kau sendiri akan pimpin. Di dalam hal ini kami tahu Tuhan, begitu banyak masalah yang dihadapi. Dan kami yakin, di balik semua itu, matahari kasih Tuhan tidak pernah berhenti bersinar. Maka Tuhan, kami berdoa agar kiranya sinar hidup Tuhan terus mengalir, menyinari seluruh kehidupan di dunia ini. Khususnya kami berdoa Tuhan untuk mengatasi wabah penyakit yang masih melanda dunia, terutama negara kami, terutama juga kota-kota di negara kami. Dan masih begitu banyak penderitaan yang terjadi karenanya. Maka kami berdoa Tuhan, kiranya kasih-Mu memberikan ilham, hikmat, kekuatan, dan semangat, supaya vaksin yang diperlukan segera boleh ditemukan, diproduksi,
dan dibagikan kepada semua belahan dunia yang sementara sekarat menderita. Kami juga khusus berdoa untuk semua pekerja, tim medis, semua kekuatan-kekuatan pemerintah yang berjuang mendidik, membimbing masyarakat untuk hidup dengan normal baru, supaya mereka Tuhan beri kekuatan, mereka Tuhan berikan semangat, dan juga keberhasilan kami semua. Oleh karena itu kami rindu Tuhan memimpin negara kami ini melalui pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Jokowi, dan semua kekuatan sosial, politik, ekonomi, hukum, supaya semuanya bersatu padu, terintegrasi, membawa negara ini selamat daripada ancaman kematian fatal, dan terus membangun kehidupan yang diperlukan secara normal kembali. Kami berdoa juga untuk gerejamu di mana-mana di muka bumi ini, khususnya gereja GPIB yang sementara melaksanakan program pelayanan dan kesaksiannya. Biarlah Tuhan memberikan hikmat kepada kami semua, bagaimana melaksanakan program-program yang sesuai dengan kehendak Tuhan, khususnya di tengah masa yang penuh dengan perubahan ini. Kami juga berdoa untuk tim materi yang terus bekerja keras untuk menghasilkan dokumen-dokumen yang penting untuk perjalanan gereja kita 25 tahun ke depan. Kami juga berdoa untuk jemaat kami di mana kami beribadah. Kami berdoa untuk para pendeta dan keluarganya, para majelis, semua kekuatan-kekuatan pelayanan, komisi, pelkat, panitia. Kami berdoa untuk para karyawan dan keluarganya. Kami berdoa untuk teman-teman yang mengupayakan pelayanan ini dengan keahlian-keahlian media, digital, komunikasi, tim TPG, dan semuanya yang mendukung. Kami juga berdoa supaya keluarga mereka, pencaharian mereka, lingkungan mereka semuanya terus boleh diterangi oleh Roh Kudus dan mereka berubah sesuai dengan kehendak firman Tuhan dan efektif mengenal Tuhan lebih dekat, lebih benar, sehingga menyembah sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa juga untuk program kerja yang sementara pada tahap finalisasi dan akan bersidang. Bapa, begitu banyak yang perlu kami doakan, sehingga kami berdoa menurut doa yang Kau ajarkan di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita memberikan persembahan kepada Tuhan berdasarkan pesan Alkitab dari Mazmur 119 ayat 108 yang mengatakan, kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian
berkenan kepadamu, ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Pada ibadah ini juga, jemaat diberikan kesempatan memberikan persembahan khusus bulan Pelkes. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita bernyanyi dari Gita Bakti 89, bait pertama, kedua, kelima. Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita berbuat apa dengannya? Amin. 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 Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita berbuat apa dengannya? Amin. 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 Hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Persembahan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita berbuat apa dengannya? Amin. 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 Persembahan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Mari berdiri dan berdoa untuk menyerahkan persembahan kita di dalam doa kepada Tuhan dengan silih ganti. Mari berdoa. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami ini sehingga mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Dengan sukacita kami menyerahkannya di dalam doa kepadamu, ya Tuhan kami. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing dalam damai sejahtera, dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam dan di sepanjang hidup kita masing-masing. Bagi Yesus kuserahkan.
Jemaat, mari kita membuka hati dan pikiran kita kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.